Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat kedaulatan rakyat, jumpa lagi dalam topik harian kedaulatan rakyat. Hari ini kita masuk dalam ruang fokus grup diskusi FGD secara virtual. Untuk kali ini FGD kita bekerjasama dengan Satgas COVID-19 dengan mengangkat topik bagaimana efektivitas vaksin COVID-19 dalam mempengaruhi atau dampaknya kepada dunia pariwisata, khususnya DKJ. Telah hadir narasumber kami, yaitu Ketua Satgas COVID-19 DIY, yaitu Dr. Triwijaya. Beliau juga aktif di Rumah Sakit Lapangan Bantul ya, dalam penanganan COVID-19, jadi tahu persis bagaimana situasi penanganan COVID-19 dan apa seharusnya yang dilakukan untuk menekan jumlah penularannya. Kemudian narasumber kedua yaitu Ketua Asita DIY, yaitu Bapak Heri Setiawan yang beberapa bulan lalu dipercaya menjadi Ketua Asita. Bagaimana menurut Pak Heri Setiawan terkait dengan optimisme kebangkitan pariwisata jika pelaksanaan vaksin COVID-19 ini berhasil. Dan juga nanti hadir para peserta kita untuk membahas fokus ini. Yang sudah hadir yaitu Bapak Dodi Ardianto. Bapak Dodi Ardianto ini adalah juga sering terlibat dalam berbagai upaya kebangkitan pariwisata dan sudah melanglang ya dalam dunia pariwisata. Kemudian hadir juga Bapak Edwin Hendra Kusuma, juga Sri Mujiati dari Asika. Baiklah, kesempatan pertama bagi narasumber dalam fokus diskusi secara virtual melalui Zoom dan rencananya akan ditayang ulangkan melalui channel YouTube Kedaulatan Rakyat TV. Kepada Dr. Triwijaya, waktu kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, slide-nya Pak. Ya. Jadi kita akan berdiskusi tentang seberapa dahsyatnya setelah divaksin, apakah pariwisata kita itu bisa berkembang atau bangkit lagi apa tidak setelah semenjak hampir setahun ini kita pandemi COVID-19. Kok ini salah Pak? Oh, bukan ini. Ya. Jadi selama hampir tahun ini kita pandemi, jadi semua sektor tidak hanya kesehatan saja, pariwisata, pendidikan, semuanya terkena. Ya, jadi memang virus yang kecil yang berasal dari Wuhan, Cina itu memang luar biasa dahsyatnya. Semua orang bisa kena, kaya, muda, tua, miskin, punya penyakit apa tidak punya penyakit, tiba-tiba bisa kena. Kasus yang terakhir ini menimpa pada Bupati Sleman, sudah divaksin ternyata juga kena. Itu terjadi hoax besar-besaran itu. Kok bisa? Apa vaksinnya kurang apa tidak? Nanti kita akan bahas. Ya. Jadi memang sampai sekarang ini Indonesia belum sampai puncaknya. Belum puncak. Kalau sudah puncak seperti Cina itu turun, akhirnya landai, akhirnya ekonomi bisa berjalan lancar. Tapi kalau selama belum sampai puncaknya, itu masih setelah daerah istimewa Yogyakarta itu kemarin waktu awal itu zonanya hijau, sekarang merah menyala sehingga ditetapkan PSBB. PSBB ini berakhir tanggal 25 Januari dan akan ditambah lagi sampai Februari. Ini sudah ada gubernur sudah, instruksi gubernur sudah ada. Jadi kita Dokter Tri, ini yang dikirim tadi sama dengan yang tadi saya cek, mungkin dari sana aja gimana Pak? JJJ. Ini nanti hostnya mungkin gimana? Ya, belum di.
Belum di share screen. Nah. Sudah ya. Nah, monggo Pak. Oke. Sudah Pak, kelihatan? Sudah. Belum kelihatan. Ya, jadi memang kita bisa lihat ya. Bentar, agak ada error. Jadi kita bisa lihat dengan adanya program PSBB yang diperpanjang sampai Februari ini akan berdampak semua sektor, baik itu tadi pendidikan, kesehatan, apalagi kesehatan. Kesehatan tidak ada untuk bekerja lewat rumah, tapi semua harus on. Jadi kalau bekerja dalam rumah, kita akan bisa melayani pasien-pasien di rumah sakit ataupun di puskesmas. Kemudian memang setelah adanya zona merah itu terjadi rumah sakit penuh, rumah sakit rujukan, baik rumah sakit yang rujukan yang untuk ringan-ringan sampai berat pun sampai penuh. Akibatnya yaitu pasien itu menunggu di UGD karena belum dapat rujukan, banyak yang meninggalnya bukan karena tidak ditangani, tapi memang sangat komplikasi. Banyak faktor penyulit yang memang misalnya butuh ventilator, kalau tidak ada ventilator ya berarti gagal nafas, akhirnya meninggal. Itu yang menjadi kendala kita sampai sekarang. Kita belum bisa kalau kita menambah tempat tidur di rumah sakit nggak bisa. Ada tempat tidurnya tapi SDM-nya tidak memenuhi, dan sama saja akan menambah paparan tenaga kesehatan kena. Nah, itu sehingga memang PR-nya untuk COVID itu tinggi sekali. Kemudian kalau untuk vaksin, nah sebenarnya vaksin itu adalah salah satu cara. Yang paling utama itu adalah 3M. Menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci. Ya, itu paling utama. Vaksin itu nomor 4 sebenarnya. Dan paling utama lagi adalah 3T. Dilacak, diterapi, kemudian dites. Tesnya dengan PCR. Memang sekarang ada namanya itu rapid antigen. Tapi rapid antigen itu hanya untuk pelaku perjalanan. Tapi kalau untuk suspek pasien-pasien atau orang-orang yang bergejala memang anjurannya pakai PCR sehingga bisa tidak 2 kali habis di PCR, habis di rapid antigen kemudian diganti baru diteruskan PCR. Memang itu sampai sekarang pun laboratorium yang ditunjuk untuk rumah sakit rujuk untuk lab PCR itu penuh sehingga memang harus antri, biasanya 3 hari bisa seminggu dan sebagainya. Untuk sementara pasien-pasien seperti itu yang dugaan itu akan diisolasi, tidak boleh kemana-mana sampai ada hasilnya. Nah, nanti setelah ada hasilnya, baru kemudian kalau itu bergejala ke rumah sakit ataupun ke shelter. Kalau tidak bergejala cukup di rumah diisolasi di bawah kendali warga setempat. Memang untuk acuan penanganan COVID edisi 5 itu memang peran serta masyarakat diutamakan. Kemudian untuk vaksin itu apakah aman? Ya, kalau vaksin syarat-syarat vaksin yang harus direkomendasikan itu pertama adalah memenuhi syarat WHO, yaitu minimal efikasinya 50%. Nah, yang untuk Sinovac itu lebih dari 63, jadi sudah memenuhi syarat. Kedua adalah memiliki izin edar regulator yang berwenang.
ini sudah dapat dari Balai POM. Balai POM itu sudah mengeluarkan emergency utility sehingga sudah layak, sudah bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah termasuk yang direkomendasikan WHO. Jadi Sinovac itu termasuk salah satu dari 6 vaksin yang beredar di dunia ini yang direkomendasikan. Kenapa di Indonesia itu pakai Sinovac? Karena Sinovac itu masih bisa melakukan transfer knowledge. Jadi seperti kemarin itu pada awal-awal kita beli yang sudah jadi, yang berikutnya itu kita beli bahan baku, kemudian kita olah di Bio Farma. Jadi salah satunya, yang lain-lainnya maunya sediaan sudah jadi, sudah tinggal nyuntik. Nah ini yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia memakai Sinovac. Yang keempat adalah rekomendasi ITAGI atau para ahli dan organisasi profesi kesehatan. Memang dari ID dari dulu sampai sekarang itu memang sangat gencar untuk melakukan apakah vaksin ini safety apa tidak. Kalau safety ya dengan otomatis ID akan mempersilahkan, tapi kalau belum safety ya kita tidak akan merekomendasikan. Akhirnya ya sudah tanggal berapa Januari itu sudah direkomendasikan dari Balai POM, ya ID menyetujui. Kemudian memang sebelum vaksin itu diuji coba melalui proses 3 tahap uji klinis 1, 2, 3 sebagainya. Unit 1 lewat hewan yang kecil, uji klinis kedua lewat hewan-hewan agak besar, misalnya monyet yang menyerupai fungsi dari manusia, baru yang ketiga kepada manusia. Dan ini sudah dilakukan di Bandung. Dan tadi hasilnya efikasinya kurang lebih 63%. Kemudian bagaimana Sinovac itu isinya adalah virus yang sudah mati. Jadi begitu disuntikan, dia sebagai benda asing tubuh akan memberikan kekebalan, membentuk suatu kekebalan yang disebut antibodi. Sehingga itu apabila dia terserang virus COVID itu akan menjadi kekebalan, sehingga tidak akan terpapar oleh COVID. Itu mekanisme kerja vaksin COVID-19 Sinovac itu. Kemudian siapa saja yang boleh divaksin? Untuk sementara pada awal-awal tahap pertama itu adalah usia penduduk yang usia 18 sampai 59 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menerima penjelasan dan menandatangani surat persetujuan. Itu sangat penting sekali. Jadi kalau ada apa-apa lebih gampang dilacak, lebih gampang kita monitoring sebagainya. Itu kenapa harus ada persetujuan tindakan. Yang ketiga adalah bersedia mengikuti aturan dan jadwal. Jadi imunisasi COVID-19 yang kita pakai Sinovac itu ada 2 kali. 1 kali, kemudian 14 hari lagi disuntik vaksin yang kedua. Memang pada vaksin yang pertama kekebalannya antibodi itu belum maksimal. Begitu vaksin yang kedua akan terjadi kekebalannya meningkat sampai 2-3%. Nah, itu yang menjadikan kenapa Bupati Sleman itu terpapar COVID itu meskipun divaksin, karena memang waktu disuntik beliau tidak ada gejala begitu, dan itu pada proses kemungkinan besar ada proses inkubasi, virusnya itu sudah mulai berkembang, begitu dia bergejala akhirnya dites akan positif. Itu yang menjadikan kenapa bukan karena vaksinnya, tapi daya imunitas pasien itu atau orang itu memang turun dan waktunya berkembang kumannya sudah memenuhi syarat. Yaitu yang menjadi hoax kenapa itu. Kemudian sementara memang untuk prioritasnya untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu sudah kita kalkulasi sekitar 1,7. Kemudian orang-orang yang di depan, misalnya tokoh masyarakat, kemudian pejabat-pejabat itu akan menjadi giliran yang kedua, sekitar lebih banyak itu, sekitar 17,4. Baru kemudian setelah itu baru masyarakat. Nah, masyarakat itu pun nanti akan dilakukan secara sistematis. Mereka akan mendaftar online pakai website peduli
peduli lindungi itu nanti akan diproses, masuk daftar itu, kemudian nanti akan ditentukan kapan vaksinnya tersebut. Jadi untuk sementara ya di DIY itu baru ada 2 kabupaten, yaitu Kota Yogyakarta sama Sleman. Kemudian baru Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baru 14 tokoh masyarakat yang baru divaksin. Ya, ini nanti akan yang kedua itu akan dilakukan tanggal hari Kamis. Ya, alhamdulillah saya mendapat giliran yang pertama bersama para tokoh masyarakat, bersama Sekda DIY dan wakil gubernur. Kemudian memang setelah divaksin apa yang kita lakukan? Ya tetap kita harus menjaga 3M, 3S itu harus kita lakukan, tidak terus dengan serta-merta setelah divaksin saya sudah punya kekebalan, sudah bebas tidak akan terpapar oleh COVID, enggak. Nah, itu ada yang kemarin beberapa artis yang setelah divaksin terus melakukan pesta-pesta sehingga itu menjadi presiden yang jelek itu. Jadi seperti itu. Kemudian memang nanti diharapkan dengan ditargetkan sampai 2022 semuanya akan tervaksin. Sekitar total itu adalah kita mencari herd immunity. Jadi kekebalan yang didapat itu dengan divaksin itu orang-orang itu yang belum divaksin tidak akan terpapar, itu sekitar 70% dari penduduk Indonesia itu sekitar 188 juta. Jadi untuk sementara kita akan mandiri akan semua biaya vaksin itu akan ditanggung oleh pemerintah. Memang ada beberapa hari ini ada mandiri itu perusahaan-perusahaan yang besar mendaftarkan karyawan-karyawannya untuk divaksin, tapi tetap gratis, bukan berbayar. Memang kemarin ada sempat di beberapa rumah sakit sudah ada iklan-iklan siap melayani vaksinasi secara mandiri, tapi itu belum direkomendasikan oleh pemerintah. Sementara itu dulu untuk vaksin, jadi diharapkan nanti dengan vaksin terjadi kekebalan dapatan untuk masyarakat yang sekitarnya sudah divaksin, sehingga nanti kita bisa menjalani hidup seperti semula dengan pedoman 3M tadi. Seperti itu, terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada MC. Monggo. Terima kasih Pak Dr. Tri. Ini berarti proses vaksinasi akan selesai tahun 2022 ya, G? Iya. Berarti cukup lama juga selesai untuk mendapat kekebalan seluruh masyarakat ya, Pak. Ya. Oke, kalau gitu lanjut ke pembicara kedua, yaitu Pak Heri Setiawan. Jadi Pak Heri tadi sudah disampaikan proses vaksinasi atau program vaksinasi yang dilakukan pemerintah dari Dr. Triwijaya melalui BPJS. Nah, mungkin harapan dari pelaku pariwisata seperti dari anggota SITA dan mungkin jaringan termasuk aktif di bidang pariwisata, bagaimana jatuhnya pariwisata, harapan kedepannya gimana Pak? Maaf, suaranya ada yang bisa di-mute semua benar ya? kurang jelas enggak? Pak Dokter di-mute dulu bisa Pak Dokter? Oh, JJ, benar. Enggak feedback ya? Ya, sudah oke. Ya, Triwijaya selaku pimpinan Oh. Mungkin berdekatan dengan sesama komputer atau yang HP, Pak. Nah.
Oh, sinyalnya Pak. Nah, di sini Pindah ke sini aja. oke. Saya Arif. Halo? Oh, gitu Pak. Ya. Bagaimana Pak? Oke. Suara saya? Oke. Jadi itu jelas. pakai 2 itu. Nah, Ya. Baik. Terima kasih waktunya, Pak Jono dan juga Dr. Tri. Tadi saya telah mendengarkan. Setelah mendengarkan demikian, yang kami catat dari kegiatan vaksinasi ini dan kaitannya nanti dengan bagaimana efektivitasnya terhadap dunia pariwisata. Yang kita hadapi selama ini, selama COVID ini adalah jelas kendala untuk datangnya tamu atau kendala apabila orang akan melakukan sebuah perjalanan. Ya. Dan dengan harapan adanya vaksin ini ya tentu kita sangat berharap ini bisa menjadi stimulus atau setidaknya bisa mempercepat proses recovery pariwisata. Itu catatan kita. Akan tetapi tadi yang saya lihat hubungannya dengan berapa lama kira-kira pariwisata kita bisa bangkit, berapa cepat kita bisa recovery, itu tergantung juga dari proses vaksinasi itu sendiri dilakukan. Seperti tadi kalau disampaikan Dr. Tri, sepintas saya mendengar itu sampai 2022 ya. Berarti paling tidak ini bisa menjadi catatan kami, paling tidak nanti untuk di Litbang, bahwasanya sampai tahun 2022 belum begitu, kita belum bisa recovery sepenuhnya. Demikian. Nah, yang jadi harapan kita memang yang lebih utama adalah di samping vaksinasi itu, akan tetapi mungkin dari pemerintah atau dari media bisa lebih aktif menyampaikan bahwasanya yang selain vaksin, bahwa vaksin itu hanya salah satu cara. Ya. Jadi jangan sampai masyarakat mempunyai pemahaman bahwasanya setelah vaksin maka semua bebas. Protokol tidak perlu lagi kita lakukan. Nah, ini yang harus kita cegah. Karena kalau kita harus menunggu sampai tahun 2022 efek pariwisata kita, di mana pariwisata itu merupakan komponen terbesar dalam income daerah untuk wilayah Yogyakarta sampai juga pendidikan, itu kita sangat mengharapkan sebelum tahun 2022 pun kehidupan sudah mulai berangsur normal, berarti dengan jalan penerapan protokol yang ketat. Nah, ketatnya itulah yang sekarang peran dari semua pihak untuk bisa melakukan monitoring, evaluasi, dan kemudian juga pengawasan dari pemerintah, dari pihak-pihak terkait untuk bagaimana bisa tertib dilaksanakan di masyarakat. Jadi jangan sampai justru dengan adanya info vaksin ini membuat banyak pihak menjadi berharap lebih sehingga melupakan apa yang sesungguhnya harus dilakukan selain vaksin itu sendiri. Karena waktu 1 tahun berarti cukup lama buat kita menunggu. Ya. Saya kira itu Pak dari saya dulu, nanti kita sambung terus Pak diskusi. Demikian, terima kasih Pak Jono. Terima kasih Pak Heri Setiawan. Jadi saya tangkap ini bahwa kalau melihat program vaksin tahun sampai tahun 2002 menjadi agak lama ya. Ya betul. Jadi padahal kebangkitan pariwisata diharapkan lebih cepat gitu ya Pak. Ya, karena itu menyangkut dengan kehidupan ekonomi ya. Menyangkut kehidupan ekonomi. Yang pertama diharapkan program vaksinasi ini bisa selesai sebelum 2022. Betul. Itu mungkin harapan dunia pariwisata ya. 2002 itu targetnya selesai, tapi kalau sebelum 2022 selesai, maka kemudian ada kepastian kesehatan masyarakat. Ya.
imunitas kesehatan lebih Ya. lebih besar lagi, lebih cepat lagi. Ya. Kemudian yang kedua, jangan hanya bergantung pada vaksin. Betul. Yang penting protokol kesehatan ketat itu bisa Itu utama. memulihkan, mendorong pemulihan pariwisata. Betul. Terima kasih Pak tadi pendapat Pak Heri Setiawan. Telah hadir di sini Pak Singgi Rajo. Pak Singgi Rajo. Ada Pak Singgi. Gantian saja. Pak Singgi Rajo. Yes, siap. Waduh, matur nuwun Pak Singgi. Menyempatkan hadir. Ini dalam FGD virtual, Pak. Kalau biasanya kita di ruangan, sekarang kita virtual dulu karena menghormati PTKM. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Mungkin nggak ngambil bentuknya sih, Pak. Virtual. Punya sendiri. Keterangannya. Yang dihasilkan dalam FGD ini juga tidak kalah ketika tatap muka. Jadi sudah disampaikan dua narasumber tadi, Pak Singgi. Mohon mungkin tanggapan dan masukannya dalam terkait dengan harapan terjadinya efektivitas vaksinasi untuk kebangkitan pariwisata tadi. Terima kasih. Wah, ini saya dapat giliran untuk bicara juga toh. Saya pikir saya ingin hanya mendengarkan ya, ternyata diminta untuk bicara. Baik. Terima kasih Pak Dr. Tri yang sudah memberikan informasi yang sangat berharga tentunya, dan Mas Heri tadi Ketua Asita yang sudah menyampaikan tentang harapan. Betul, jadi kalau vaksin itu ini menjadi harapan baru bagi pariwisata untuk sedikit agak lega, karena kita juga belum pernah punya pengalaman, dan siapapun di dunia ini belum pernah ada yang punya pengalaman tentang COVID-19, sehingga ini menjadi trial kita, dan semoga dengan hadirnya vaksin ini akan memberikan harapan baru di dunia pariwisata, walaupun memang belum ada jaminan 100% ya, karena memang tadi disampaikan oleh Dr. Tri juga perlu waktu yang tidak sedikit, sehingga ini adalah bagian yang harus kita perhatikan, harus sabar, sehingga ini lambat laun saya yakin nanti akan semakin lebih leluasa lagi gerakan dari pariwisata tentunya. Karena antara pariwisata dengan COVID-19 ini bertolak belakang ini. Nampaknya COVID-19 ini tidak pernah piknik, sehingga tidak bisa merasakan bagaimana bahagianya, euforianya kalau kemudian kita lakukan traveling. Ini kan bertolak belakang. Kalau COVID itu stay at home, nah, kalau pariwisata kan harus traveling, sehingga ini bertolak belakang. Bahkan kemudian kalau kita bicara tentang teknologi yang sekarang ini, walaupun tidak bisa menggantikan pariwisata atau traveling itu sendiri, paling tidak ini menjadi triggernya, sehingga paling tidak menjadi promosinya, paling tidak menjadi obat rindunya terhadap destinasi-destinasi wisata yang luar biasa di Indonesia ini. Nah, tentu para teman-teman di industri pariwisata akan memahami ini semua, dan hampir 1 tahun kita bersama Corona, walaupun juga kadang-kadang memang kemudian kita diuji harus sabar itu sendiri, karena kalau kemudian kita tidak sabar maka efeknya nanti malah semakin buruk. Kalau tadi malam saya mendengar bed occupancy rate-nya Jogja ini nomor 2 nasional gitu ya. Jadi, luar biasa sekali. Jadi tapi kadang-kadang saya juga membesarkan hati teman-teman pariwisata supaya lebih bisa bangkit kembali, supaya kita bisa, ya kalau sekarang kita bisa bermainnya di level yang kecil, yang lokal, domestik, saya kira itu bagian yang harus kita syukuri, karena ada beberapa daerah yang sama sekali sepi sekali. Kita masih lumayan ada sedikit, 2 digit, 3 digit gitu ya, tetapi ini yang harus kita syukuri dan kita harus bersabar, karena COVID atau vaksin tidak akan kemudian seperti sulapan
pemain sulap simsalabim, ada kadebra, kemudian langsung sembuh, langsung terhindar dari corona. Saya kira ini perlu waktu juga. Saya kira saya sangat menyambut baik, dan saya berharap nanti giliran berikutnya saya juga divaksin, dokter, supaya saya bisa merasakan dan berkampanye bagaimana kemudian bisa merasakan vaksin itu sendiri. Itu Mas Prima Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Ada pertanyaan dikit Pak sebelum pindah ke yang lain. Yeah. Ini kan kalau ini sudah berlangsung program pelaksanaan vaksinasi, Pak. Kemungkinan akan bertambah lagi yang divaksin. Adakah kebijakan baru yang akan dikeluarkan terkait bagi masyarakat atau penduduk dari luar TI yang akan datang yang sudah divaksin? Apakah tidak perlu tes atau mungkin ada pelayanan tersendiri atau mungkin ada kebijakan yang lain? Karena mereka dianggap secara sistem dianggap sudah memiliki imunitas terhadap COVID-19. Ya, saya kira kebijakan itu akan selalu kita update sesuai dengan perkembangan ya. Jadi seperti yang beberapa waktu yang lalu pada saat kemudian di akhir tahun waktu itu kebijakan mendadak seperti itu. Kemudian disusul kebijakan PTKM. PTKM pertama kemudian disusul dengan perpanjangan PTKM yang kedua, yang hari ini sudah keluar instruksi gubernurnya, kemudian surat edaran Kepala Dinas Pariwisata juga sudah kami keluarkan untuk memperjelas yang kemudian harus dilakukan sektor pariwisata. Kami akan, jadi kalau kemudian nanti dari tim kesehatan sendiri, kemudian ada perkembangan baru dari sisi tadi yang disampaikan tadi tentang bagaimana kepada para wisatawan yang sudah mengantongi atau yang sudah dilakukan vaksin, apakah kemudian nanti ada perlakuan khusus. Saya kira nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tentu nanti kebijakan yang kita ambil akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat nanti tentunya. Begitu. Terima kasih Pak Sigit. Selanjutnya sudah hadir di ruang FGD ini Pak Bobi Adianto. Dia adalah Ketua GPPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Pak Bobi. Ya, selamat sore Pak Jono. Mohon maaf saya tidak bisa share video karena saya masih di jalan. Apa-apa, tapi saya bisa sampaikan. Ya. Baik, saya sedikit mengetahui tadi apa yang disampaikan dari kedua narasumber. Yang pertama tadi dari Dr. Tri, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan vaksin ini, saya pikir itu menjadi satu angin segar buat industri pariwisata. Cuma satu hal yang memang kami selalu sampaikan bahwa industri pariwisata itu satu industri yang butuh garansi. Artinya apa? Pada saat kita bicara industri pariwisata itu butuh pasti satu kepastian. Sehingga inilah yang kami beberapa kali memberikan satu masukan bahwa apapun yang terkait dengan vaksin ini perlu informasi yang jelas ke masyarakat. Sehingga kalau kita bicara pariwisata itu kembali lagi bagaimana kita mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pariwisata. Nah tadi dari sisi vaksin ini sendiri, bagaimana impact-nya, bagaimana progresnya, inilah yang perlu dikomunikasikan dan diinformasikan secara transparan ke masyarakat. Salah satu contoh aja kemarin yang terjadi dengan case yang terjadi di Pak Sri Purnomo misalnya. Tadi kalau setelah tadi Dr. Tri sampaikan, orang jadi tahu gitu ya bahwa itu bukan karena vaksinnya yang memang tidak bagus gitu ya, tapi memang proses yang belum terbangun dengan baik sehingga banyak hal-hal yang bisa mengakibatkan itu bisa terjadi. Nah, hal inilah yang saya sampaikan bagaimana informasi ataupun clearance mengenai hal-hal semacam ini yang seharusnya bisa segera dikomunikasikan ke masyarakat sehingga masyarakat juga akan percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah mengenai vaksin ini sehingga supporting yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat itu juga akan menjadi satu hal yang positif nantinya ke depan.
Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi juga disampaikan ke Pak Heri gitu ya, bahwa dengan kondisi seperti sekarang ini memang satu hal yang memang kita harus benar-benar kembali lagi antara dua pilihan tadi, antara sisi kesehatan dan ekonomi yang memang harus, memang kalau tadi dokter sampaikan memang tidak bisa, kalau sekarang panglimanya ada di kesehatan misalnya begitu ya. Memang, tapi ya memang kondisinya memang agak serba sulit gitu ya. Artinya situasi teman-teman industri yang sekarang juga pada posisi yang bisa dikatakan emergensi dengan hal-hal yang memang dihadapi dan segala permasalahan yang ada memang harus menjadi perhatian bersama juga. Namun saya yakin teman-teman di industri pun juga support dengan apapun program yang pemerintah tetapkan. Selagi itu memang esensinya adalah untuk bagaimana segera bisa menurunkan grafik penyebaran dari COVID-19 ini dan bagaimana ekonomi bisa segera digulirkan kembali. Nah, satu hal lagi juga tadi yang kita sampaikan bahwa kalau tadi ada satu pertanyaan juga dari Pak Jono, bagaimana sih ke depan kalau misalnya sudah ada masyarakat yang sudah tervaksin dan mereka dengan data itu bisa keluar masuk ke Jogja tanpa harus ada beberapa regulasi yang menyertai. Saya pikir kita tidak perlu ambil resiko gitu ya, karena semuanya ini kan masih seperti yang tadi Pak Singgi juga sampaikan, bahwa ini adalah satu upaya kita bersama dulu yang kita belum juga tahu efeknya sejauh apa. Saya pikir standar dari apa yang WHO juga sampaikan, bahwa standar prokes itulah yang sebenarnya menjadi bagian dari kehidupan kita dulu yang menjadi poin utama. Vaksin ini adalah tools yang untuk menjadi supporting. Tapi bagaimana kita merubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup sesuai dengan prokes, itu yang utama sebenarnya. Kan itu, ini yang jadikan jangan sampai bahwa gaya hidup prokes ini hanya gaya hidup hanya per momentum aja. Pada saat mau di sertifikasi, prokesnya bagus. Tapi pada saat sudah disertifikasi, balik lagi kehidupan biasanya. Ini yang nggak boleh terjadi. Artinya bagaimana teman-teman di industri benar-benar menyadari bahwa prokes ini adalah bagian perubahan tata kelola kehidupan kita untuk kita menjadi lebih safe dan kita bisa menjadi lebih aman, nyaman, dan sehat. Ini yang menjadi satu priority, sehingga yang diharapkan nantinya pada saat vaksin ini pun juga ternyata impact-nya positif dan benar-benar bisa menjadi satu solusi di kemudian hari. Saya pikir tetap pola kehidupan kita juga akan bisa menjadi lebih baik. Kurang lebih sih seperti itu, Pak Jono. Terima kasih. Oke, Pak Bobi. Pada intinya Pak Bobi menekankan bahwa pariwisata itu hendaknya dekat dengan penegakan protokol kesehatan, ya Pak. Jadi ciri khas pengembangan pariwisata itu tidak lepas dari bagaimana masyarakat atau para wisatawan itu dan juga pengelola pariwisata itu betul-betul menegakkan protokol kesehatan. Oke. Sedangkan vaksin itu adalah salah satu bagian yang mendukung kan gitu ya. Tetap ciri khas pariwisata adalah protokol kesehatan. Oke, gitu ya Pak Bobi. Ya, betul Pak Jono. Dan satu lagi saya titip pesan ke teman-teman di industri bahwa teman-teman industri sudah waktunya menjadi supporting aktif dan positif gitu ya untuk bagaimana tata kehidupan baru ini. Karena gimana pun kita tidak bisa lagi hanya sebagai penonton dalam perubahan tata kelola kehidupan ini, tapi kita menjadi kebanjangan tangan pemerintah. Bagaimana kita minimal di lingkungan kita sendiri benar-benar bisa menjamin bagaimana implementasi dari prokes itu bisa dijalankan. Kalau ada satu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan kita, saya pikir sudah ada jalurnya bagaimana kita bisa memberikan report sehingga pemerintah daerah bisa memberikan satu tindakan atas pelanggaran itu. Sehingga kalau dengan masyarakat dan industri sendiri bisa menjadi proaktif, bisa menjadi supporting seperti itu, saya yakin Jogja akan cepat untuk bisa menurunkan grafik daripada COVID-19 ini dan ekonomi segera bisa digerakkan kembali. Semoga Pak Bobi bisa turun kasus positifnya, karena sekarang ini naik terus, selalu mecah rekor. Semoga ke depan tadi dengan kunci protokol kesehatan bisa berkurang dan dunia pariwisata tidak lagi menjadi dianggap momok, jadi
penyebaran COVID-19. Oke, telah hadir juga beberapa peserta di sini. Ada Pak Andri Sasmita, ada Bu Sri Mujiati dari Litbang Asita. Ada tanggapan Pak, Bu? Ada juga Pak Fadli Ali. Pak Fadli Ali, nah juga hadir di ruang ini Pak Okto Lampito, pemimpin redaksi Kedaulatan Rakyat. Ada yang mau menambahkan? Oke, Pak Okto? Pak Okto Lampito? Oh. Mau nambahkan boleh? Boleh, monggo. Ya, jadi vaksinasi kita itu ada 2 tahap. 1 sampai April 2021 itu prioritasnya tadi tenaga kesehatan 1,4 juta. Sebenarnya itu 1,7 terus karena kita screening lagi karena usianya lebih dari 60 tahun sehingga dikurangi jadi 1,4 juta. Kemudian petugas pabrik itu seperti Pak Singgi itu termasuk petugas pabrik. Itu sekitar jumlahnya 17,4 juta. Kemudian lansia itu usia lebih dari 60 tahun tapi tidak ada penyakit penyerta sekitar 21 juta 500. Itu untuk tahap sampai April 2021. Kemudian untuk tahap yang kedua sampai Maret 2022 itu orang-orang yang rentan sekitar 63 juta 4. Kemudian lansia itu 77,4 dan itu jadi itu mulai bertahap dan itu pun harus kita lihat seperti kemarin itu memang direncanakan di DIY itu akan serentak satu kota dan 4 kabupaten, ternyata karena distribusi vaksinnya belum mencukupi baru diprioritaskan satu kota dan 1 kabupaten. Ya, ini baru hari ini subuh itu sudah masuk lagi di mana di Dinas Kesehatan DIY itu untuk didistribusikan untuk tenaga kesehatan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk setelah divaksin kita dapat sertifikatnya. Nah, dengan sertifikat itu kita bepergian tidak perlu pakai PCR atau rapid antigen. Itu yang menjadi policy. Jadi tidak perlu kalau kita bepergian misalnya ke Jakarta, ke luar Jogja itu kan harus pakai rapid antigen. Dengan vaksin tadi sudah dapat sertifikat dan itu seperti kita kalau umroh apa haji itu sertifikatnya berlaku internasional. Itu mungkin kabar gembira bagi penggiat pariwisata. Jadi tidak perlu ada screening yang tetap 3M, 3S itu harus dilakukan. Itu yang harus menjadi. Jadi kita mulai harus bergerak, berubah pikirannya, bukan new normal tapi adaptasi kebiasaan baru. Jadi semuanya harus betul-betul ketat. Kalau ketat ya kita tidak akan. Ya memang tadi vaksin menjadi nomor 4, tapi tetap kita harus melakukan protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan itu kita tidak kemana-mana dan sebagainya, itu akan menekan lonjakan kasus yang terjadi terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan nanti menurun, nanti kan PSBB itu akan dikurangi, akan diperlonggar lagi sehingga apa itu dunia pariwisata akan bergeliat lagi, roda ekonomi akan berjalan lagi. Kan banyak komplain dari pengarah di Malioboro itu kenapa sehingga ya ini memang itu konsekuensi yang harus kita tanggung. Kita memang kemarin sedikit tarik ulur akhirnya memang itu ditetapkan oleh pemerintah mengingat zona kita sudah merah sekali sehingga memang harus dilakukan PSBB. Itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dokter Tri. Jadi tadi menjawab pertanyaan dari kami sudah terjawab bahwa ketentuannya ketika sudah divaksin itu punya dapat sertifikat, kemudian kemana-mana tidak perlu PCR, tes antigen segala macam ya Pak. Yeah. Jadi ini sebetulnya akan sangat menguntungkan sekali bagi dunia pariwisata ya, atau para wisatawan.